Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan Yesus adalah raja, dan memang Yesus adalah raja. Kayak pengikut Paulus, saya juga harus ikut membunuh pengikutnya Yesus gitu ya? Kamu ini gimana sih? Kamu Tapi sekolah nggak sih? Paulus itu kan membunuh murid Yesus kan sebelum bertobat. Lu gimana sih cara berpikir lu, kok harus diajarin lagi dari awal? Paulus itu membunuh murid Yesus sebelum bertobat. Setelah dia bertobat, dia memberitakan Injil. Termasuk bolehnya berdusta asal kemuliaan Tuhan melimpah ruah. Makanya saya bilang, omongan Paulus itu kamu harus sesuaikan dengan tindakan-tindakannya. Supaya kamu tidak salah menangkap omongan Paulus. Karena Paulus itu S3, kadang-kadang omongannya tuh bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa metafora yang membuat kita jantungan. Emang zaman Paulus ada S3 lah juga? Oh, Paulus itu sarjana rabi paling hebat di zamannya. Jadi makanya dia bisa nulis kitab banyak itu karena dia terlalu pintar. Nah sekarang saya tanya, Paulus dibilang berdusta. Tunjukkan tindakan-tindakan Paulus yang dia berbohong. Nah, buktinya kalau orang Paulus saja bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang. 1 tahunnya Paulus bisa menyembuhkan orang kok atas nama Yesus. Kesaksian Paulus pun berdustanya. Loh, berdusta apanya? Dia membangkitkan orang mati, dia dicelikkan dari buta 3 hari. Berdusta apanya? Ya kesaksian dia mengatakan. Kamu tahu dari mana dia dusta? Dia bikin mujizat, kau mengatakan dia berdusta, tahu dari mana? Makanya saya bilang ucapan Paulus kalau dia ngomong berdusta itu cuma gaya bahasa. Makanya kita cek dari tindakan Paulus. Ada nggak tindakan Paulus yang berdusta? Contoh misalnya, contoh Paulus mengatakan Yesus raja, bohong nggak Paulus? Bohong nggak? Gimana? Paulus mengatakan Yesus itu raja, bohong nggak dia? Bohong lah, Yesus nggak pernah jadi raja. Yesus mengatakan, saya baca ini gimana sih? Matius 16 ayat 28. Matius 16 ayat 28. Nih ya. Kerajaan mana bang di dunia? Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir ini tidak akan melihat kamu sebelum Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ingat dikatakan sini nanti datangnya. Jadi jangan tanya, kan Yesus ini kan punya timing, punya jadwal. Kalau nanti dibilangnya dia akan datang di Bukit Zaitun, ya tunggu. Dia mau datang sebagai raja di Bukit Zaitun nanti di Yerusalem. Sama Yesus lalu kan. Kalau aku kerajaan ada. Yesus itu kan pada waktu kedatangan pertama bukan mau langsung bertahta, tapi mengajarkan firman Tuhan, menebus dosa manusia. Setelah menebus, diperintahkan murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa. Setelah selesai nanti di akhir zaman, baru dia turun sebagai King of King di Bukit Zaitun Yerusalem sebagai raja. Di situ baru dia raja. Makanya Yesus berkata dulu, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan orang. Bukan tapi untuk dihakimi, Bang. Apa? Iya, dia datang untuk dihakimi orang, bukannya menghakimi memang, tapi untuk dihakimi orang gitu. Bang Luga, itu Yesus yang Roma. Yesus datang, kita jangan ikutin asumsi. Kita ngikutin ucapan Yesus supaya kita nggak mati. Aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Makanya pada waktu Yesus mau disalibkan sama Pilatus, Yesus berkata, kerajaanku, congor Pilatus, bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentulah pala lo udah hilang. Tetapi karena kerajaanku bukan dari dunia ini, lo masih gue biarin hidup. Paham? Yohanes 18. Bang Luga, itu kan tadi Bang Luga bilang, Paulus tidak berbohong. Itu gimana Bang Luga menjelaskan Roma 3 ayat 7? Bacain. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, itu kan dia bilang berdusta. Ya, gini kan saya bilang tadi, kalau kita untuk mengecek suatu perkataan orang, hendaklah juga kita cek juga perbuatan-perbuatannya. Misalnya gini, aku ini berdusta, kita cek. Ambil tulisan, coba kita cek nih. Kita tulis mana tindakan-tindakan Paulus yang berdusta. Contoh 1, Paulus mengatakan Yesus orang Yehuda. Bohong nih pasti, kita cek nih. Pasti orang Yesus orang Cina. Karena si Paulus ini kan pembohong nih. Ternyata benar Yesus orang Yehuda. Oke, yang kedua, Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 25 Yesus adalah raja. Ternyata benar Yesus adalah raja, mau datang sebagai raja di Bukit Zaitun. Terus yang ketiga, kata Paulus Yesus datang menebus. Kapan Yesus jadi raja, Bang? Enggak pernah. Kan saya bilang, kau perhatikan omongan saya. Yesus waktu 2000 tahun yang lalu, dia tidak mengatakan bahwa waktunya lah aku menjadi raja hari ini. Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan memberikan nyawa bagi tebusan banyak orang. Setelah dia mati dan bangkit, lalu dia berkata, nanti kedatanganku yang kedua kali, karena nih proyek belum beres nih. Saya pakai bahasa.
Nah, saya pakai bahasa yang gampang aja. Ini proyek gue belum selesai. Jangan lu bilang aku kelar-kelar dulu. Nanti gue datang sebagai raja di Yerusalem. Itu nanti gue nunggak kuda. Kalian potong palanya setan. Nah, kira-kira gitu. Ini ribut banget. Tolong Sebentar, dibantu. Jion, coba cek dulu itunya handsetnya, soalnya dengung. Enggak pun. Nah, siapa yang dengung tadi? Udah. Oke, lanjut Bang. Jadi, Yesus itu kan waktu 2000 tahun yang lalu kan bukan menjadi raja, tetapi memberitakan kerajaan. Ingat loh, nanti gue mau datang sebagai raja, sekalian motong palanya si iblis. Sekarang gue belum pengen motong palanya si setan, belum waktunya masalahnya. Ya, nanti gue datang. Sekarang gue menebus dosa dulu. Habis gue nebus dosa, gue naik pulang. Gue duduk sementara murid-murid gue menjadikan segala bangsa. Nanti baru gue turun di Bukit Zaitun, gue nunggang kuda, di jubah gue tertulis King of King. Jadi kalau kita tanya di mana kerajaannya, kan tadi udah dibilang sama Yesus. Pak, waktu di depan Pilatus, gue berkuasa loh nyalipin lo Yesus. Jadi lu jangan sama gue, kata Pilatus. Lalu kata Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentu lalu dikeroyok sama pasukan gue. Tapi kerajaanku dari sorga, aku duduk di sebelah kanan Bapa. Bang, pasukan Yesus kan cuma muridnya 12, Bang. Oh, salah besar kamu. Ini saya bacain nih ya. Salah besar. Nih, saya bacain. Matius Kalau banyak pasukannya pasti berantem lah dia sama Romawi. Iya, makanya kan waktu Yesus mau ditangkap sama Dilawan pasukan. pasti. Iya kan, waktu Yesus mau ditangkap sama Romawi, di Lukas dikatakan, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, tiap hari aku berbicara di bait Allah, tapi kamu nggak nangkap aku. Ngapain kamu bawa pedang? Ngapain kamu bawa kentung? Apakah kamu kira aku tidak bisa memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat supaya datang membantu aku? Tahu nggak 12 pasukan malaikat itu berapa malaikat? Satu legion itu ada 6.000. Kalau dikalikan 12 itu 81.000 malaikat. Satu malaikat bisa bunuh 100.000 orang. Kalau 86.000, satu malaikat bunuh 100.000 orang, maka yang bisa dibunuh ada 5 miliar orang. Itu udah lebih dari penduduk bumi saat itu. Oke, gini Bang, menurut Abang kan Yesus itu Tuhan. Ya. Nggak perlu dia pakai pasukan malaikat, Bang. Tinggal ketik aja mati orang semua, Bang. Benar. Tuhan itu cara kerjanya tidak seperti itu, bro. Lebih enak Tuhan nyuruh pembantunya motong kepala lo daripada dia ngotorin mulutnya, ngotorin tangannya buat ngebunuh lo. Namanya raja. Masa iya sih malah Tuhan malah mau dibunuh, Bang? Bentar dulu, kan kau kan pertanyaan kamu kan tadi beda. Sekarang kau tanya lagi. Iya, sekarang gini. Pertanyaan kamu satu dulu. Kan kamu bilang Iya. gini, kenapa raja itu mau capek-capek, kenapa nggak dia cuma ngomong aja? Yang namanya raja di mana-mana. Nah, Tuhan maksud aku, Bang, bukan raja ini. Kan Abang bilang Tuhan Iya, itu. Tuhan, raja, gini loh. Tuhan itu sebenarnya raja-raja di muka bumi ini cuma nyontek dari sono. Jadi kalau dibilang Tuhan itu raja, bukannya Tuhan ngikutin kita yang ngikutin Tuhan. Karena sebelum manusia ada, Tuhan tuh udah jadi raja di sono. Jadi sifatnya Tuhan tuh sifatnya seperti seorang raja. Makanya pasukannya banyak, malaikatnya banyak. Jadi misalnya kalau raja nggak suka sama lo, dia cuma ngomong begini, parang, lu diparang. Jadi nggak perlu Tuhan bawa pedang, nggak perlu Tuhan capek-capek atau nyuk begini. Ya nggak perlu lah, Bang. Iya, makanya. Iya, makanya kan Tuhan bilang, diparang sama malaikatnya. Kan cuma ngomong dia parang, kan diparang. Oke, boleh kayak gitu, Bang. Tapi pertanyaan lagi nih, Bang. Tapi kenapa Tuhan bisa mati, Bang? Kenapa Tuhan bisa dibunuh? Bagi manusia, ya, soalnya ya, bagi manusia mati itu masalah. Ya. Bagi manusia berdosa, mati itu suatu masalah. Tapi bagi Tuhan, mati itu nggak ada artinya. Makanya Yesus bilang, aku mati, hari ketiga bangkit. Kamu bisa nggak mengatakan gini? Aduh, Iya. Satu-satu, kalau inilah biasanya. Iya, bentar. Menurut gue ini jelasin dulu, Bang Luga. Silakan, Bang Luga. Gue ngomong satu, dia lompat satu, giliran gue lompat satu, dia nanya lagi yang ketiga. Gue ketiga nanya lagi keempat. Berarti kan Bang Luga hebat. Itu, Bang. Artinya, saya yang hebat, kamunya nggak nangkep nanti. Makanya satu-satu. Oke, pertanyaan kamu apa? Tadi, kenapa Tuhan mati? Ini tadi Bang Short Beta mau nanya. Ya, kan tadi Tuhan, kan saya bilang tadi, Tuhan itu, bagi dia, kematian itu bukan suatu masalah besar. Karena dia bisa bangkit. Kan Yesus bilang, hari ketiga gue akan bangkit. Kalau memang tentara Romawi memang gentle, kalau memang tentara Romawi yang kau agung-agungkan itu hebat, kenapa nggak disuruh semua tentara itu berbaris? Misalnya gini, Pilatus ngomong gitu, weh semua baris, ada apa Pak Jenderal? Hari ketiga, Yesus mau bangkit. Kesempatan buat lo. Kalau lo sampai di sana Yesus gak bisa bangkit, gue tambahin gaji 20 juta sebulan. Apa yang terjadi? Udah hari kedua, penjaga masukkan di situ, Pak. Mereka berjaga-jaga. Lo tahu nggak apa yang terjadi? Malaikat Tuhan turun dari langit dan gempa bumi, dikatakan tentara Romawi mukanya mati ketakutan karena malaikat mengadakan gempa dan menggulingkan batu itu tentara Romawi sampai kencing sama mencret di celana, biar lo tahu. Wow.
Harusnya kesempatan buat dia naik gaji. Itu dibangkitkan atau ada yang bangkitkan? Tuhan Yesus yang bangkitkan. Kalau cuma lu pertanyaan gitu, nanti gue bilang begini. Kalau Bapak membangkitkan Yesus, kenapa Bapak nggak mau membangkitkan nabimu? Ntar gue ngomong begitu. Makanya satu-satu dulu. Oke. Dibangkitkan juga nggak masalah. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan ngebangkitin lo? Kan nggak mau Tuhan. Yesus, Bapak kan cuma mau bangkitin Yesus doang. Emang ada? Kenapa dia dibangkitkan? Karena Yesus misinya belum selesai. Salah besar lo. Salah besar. Memang sudah selesai, kenapa harus dia kembali lagi nanti? Oke. Sekarang saya tanya, itu alasan bohong ya, alasan bohong. Kenapa Yesus dibangkitkan? Nih, Tulis itu. ini gue bacain. Kenapa Yesus dibangkitkan? Jadi jangan kita mengatakan, wah ini perlu gue tulis nih biar nggak kebantah nih. Ini memang pertanyaan ini bagus, perlu gue tulis. Karena apa tadi? Karena misinya udah selesai. Misinya belum selesai karena dia inilah kebohongannya lo. Jadi gini, lain tambunan tadi kan. Begini, ya. Semua manusia ini mati bukan alasan misinya udah selesai, ya. Tapi memang, ya, udah habis jadwalnya, ya. Artinya di muka bumi ini. Sekarang saya tanya, Nabi Musa mati, apa karena misinya udah selesai? Ya memang misinya udah selesai. Tapi pertanyaannya, bangkit gak dia dari antara orang mati? Enggak. Nanti kan dibangkitkan. Siapa? Semua manusia yang mati kan dibangkitkan nanti. Semua manusia itu bukan dibangkitkan, tapi ada yang langsung dilempar ke neraka. Jadi lu jangan mimpi dibangkit, maksudnya jalan-jalan gitu. Enggak. Orang yang berdosa yang tidak berkenan itu bukan dibangkitkan, itu langsung dicampakkan ke dalam lautan api. Jadi nggak ada istilah dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang percaya. Itu pun nanti di akhir zaman. Nah sekarang gue tanya, kenapa Yesus bangkitnya bukan di akhir zaman, tapi kenapa cuma 3 hari? Ya karena Yesus mau kembali lagi kedua kalinya katanya. Alasan lo aneh sih. Mana ayatnya gara-gara Yesus mau kembali jadi dia dibangkitkan 3 hari? Pernah nggak Yesus ngomong gitu? Kalau nggak dibangkitkan kira-kira bisa datang lagi nggak dia? Enggak, Yesus pernah nggak ngomong kayak gitu? Gara-gara gua mau dibangkitkan biar datang. Ada nggak alasannya begitu? Ke Yerusalem kira-kira dibangkitkan nggak dia? Iya, pertanyaannya, dia bangkit dari antara orang mati untuk apa? Bangkit apa dibangkitkan? Oke, gue jawab ya. Yesus yang bangkitin Yesus siapa? Yang bangkitin Yesus siapa? Yang menciptakan manusia lah, Tuhan alam semesta ini. Ya siapa yang menciptakan manusia ini banyak. Tuhan yang Buddha juga ngaku. Siapa? Di sana kan tertulis dibangkitkan oleh Allah. Serius, udah yakin lo? Di mana ya? Di mana ya? Di mana ayatnya? Matiin dulu dong suaranya. Dibangkitkan siapa? Takut ya? Halo? Halo? Dibangkitkan siapa? Siapa yang bangkitin Yesus? Bangkitkan Allah, dituliskan di kitab apa? Kitabnya Allah yang mana di situ? Di Kisah Para Rasul kan? Kisah Para Rasul 3 kan? Kisah berapa itu? Enggak ingat aku lah. Coba apa periksa lah. Kisah Para Rasul itu dikatakan Allah membangkitkan Yesus. Allah yang mana dijelaskan lagi itu Allah Roh Kudus, bukan Tuhan kamu. Kenapa nggak pakai kata Roh Kudus saja? Kenapa pakai kata Allah? Iya, karena Roh Kudus itu juga Allah. Makanya kau baca yang jelas, jangan baca sepotong. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu dari mana? Roh Kudus itu? Yesus mengatakan yang membangkitkan dia itu Roh Kudus. Jadi bukan Tuhan kau. Ya, tapi ditulis dibangkitkan Allah. Iya, Allah yang dimaksud di sini jangan kau samain dengan Allah yang ada di Quran kamu. Kata Allah itu kena aja Roh Kudus gitu. Loh, kan di situ kan ada dikatakan Roh Allah yang membangkitkan Yesus yang turun seperti burung merpati itu. Oh, Roh Allah itu seperti burung merpati. Itu yang membangkitkan Yesus, bukan Tuhan kau. Udah hebat kali itulah orang bisa nengok. Ya iyalah. Udah beraklah kau. Bisa kali kau diajarin. Udah cepetan lah. Makanya jangan kau sok pinter lawan aku debat. Bukan sok pinter lah. Tapi memang kalau perdana Bapak ini memang pintar lah. Makanya aku bilang. Abang ditanya di mana dalilnya? Kalau dia pencipta alam semesta nggak ada kan dalilnya. Hebat dari mana? Makanya begini kan saya bilang. Tolong kita tuh baca Alkitab ya. Khususnya kan kalian kan mengambil ayat Alkitab tuh jangan sepotong-sepotong, bahaya. Kalau dibilang di situ Allah yang bagaimana? Allah yang wujudnya seperti apa? Kalau ditanya di situ Allah wujudnya seperti ada ditulis di situ wujudnya dia adalah
seperti seorang yang duduk di atas tahta, dan dia seperti zamrud dan permata yaspis. Di sekelilingnya ada makhluk yang namanya serafim. Itulah Allah yang membangkitkan Yesus. Ayat 5 dikatakan dari tahta itu keluar guru dan guntur, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Inilah Allah yang membangkitkan Yesus yang ada 7 obor. Aku mau besok aku Jadi- alat kita menengok. Obor Allah juga bang. Kan di situ kan dikatakan dari tahta Allah itu keluar kilat dan guntur sambung menyambung, dan ada 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta, dan itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah inilah yang membangkitkan Yesus. Ayatnya mana? Wahyu 5 ayat 6 dikatakan anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. Itulah yang membangkitkan Yesus, Ucok. Loh, Bang, Ngeri sebentar Bang, kali, itu serubin bermata itu yang 7. bertanduk 7 bermata 7 di mana aja tuh Bang? Apa? Letaknya di mana aja tanduknya 7. Ya kan gini, Tuhan itu kan orangnya kan suka menganalogikan atau mengalegoriskan sesuatu, karena anak domba itu kan, ya memang Tuhan itu pribadi, jadi harus maksudnya Tuhannya seperti ini. Masa gue ngomong gitu kan, gue kan pakai bahasa manusia dong, karena gue manusia. Masa gue bilang Tuhannya begini, ya Tuhan itu orangnya baik, ya, bisa aja gitu. Lo kebanyakan sekolah di hutan sih lo. Berarti kepala 7 mata 7 itu Tuhan juga tuh bang ya? Itu lambang dari siapa Yesus, bahwa 7 itu artinya angkanya Tuhan. Kenapa 7? Manusia diciptakan 6 hari. Di hari yang ke-7 dia beristirahat. Kenapa harus di hari yang ke-7? Kenapa bukan di hari Betul, ke-1? baik aja, Karena di hari ke-7, karena di hari ke-7 itu adalah harinya Tuhan. Makanya segala sesuatu yang berhubungan 7 pasti selalu berhubungan dengan Tuhan. Misalnya dia bermata 7 dan bertanduk 7. Tanduk itu artinya kuasa. Kalau dibilang bertanduk 7 artinya dia memiliki kuasa yang Roh Allah adalah kuasanya. Makanya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketujuh roh Allah itu. Bang, saya lahir tanggal 7 bang, Pak Ajaib nih. Berarti saya ini dong kuasanya. Waduh, ngeri Ya, lo banget. kan lahir tanggal 7 kan artinya karena pas kebetulan aja tanggal 7. Bang, Bagus. Bang, aku pernah dengar Ngeles tuh. lagi. Bang Luga kan pernah ke itu tuh, bolak-balik ke neraka ke surga tuh. Ya, banyak lah, bukan cuma saya. Kalau yang mau detail baca aja tuh Mary Catherine Baxter lebih jelas lagi. Enakan Bang Luga yang cerita daripada baca, Bang. Iya, artinya kenapa? Jadi di neraka itu ya, kalau misalnya orang mau ke neraka, itu di alam roh, itu ada sumur besar seperti terowongan raksasa, itu kayak gasing begini, itu lo turun ke bawah bumi itu, gimana ya, gue bilang ribuan kilometer kali ya, itu lo turun terus, wah nggak tahu lagi deh, pokoknya dengan kecepatan yang sangat cepat, baru pada waktu, bentar lu, Kakak berarti. Udah pernah Udah, Bang Luga. udah pernah dibawa, jadi Bolak-balik pada ya. waktu lo turun, itu kayak seperti gimana sih, itu sumur gede, Kayak pusaran gitu ya. gitu. Jadi turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru pada waktu lo dibawa di situ lo baru ngelihat teriakan jutaan orang, bukan cuma 1000, miliaran orang di situ menjerit-jerit. Itu Di abang situ ini bang. bukan. Bang Luga waktu Kalau- kesana naik apa Bang? Ya gue dibawa Tuhan Yesus lah. Gue mendengarkan waktu itu jutaan orang menjerit. Waduh, nggak tahu, udah berisik. Nggak meleleh Bang Luga dekat neraka gitu. Enggak, gue dibawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di belakang gue. Gue cuma Pakai baju anti itu ya, api itu ya. ya artinya kan Kira-kira begitulah ya. namanya Tuhan itu kan nggak perlu harus seperti manusia pakai baju anti api. Dia juga pakai, intinya dia Tuhan, ya suka-suka dia intinya lo aman lah kan gitu kan. Jadi, Juga dibawa ke surga nggak? Bang Luga nggak pusing tuh kan kalau Bang bilang muter tuh kayak pusaran tuh. makanya kan waktu gue dibawa ke situ tuh gue udah sesak napas karena gue dengerin orang nangisnya gila ya. Masa nangisnya sampai Tuhan ngomong sama gue, anakku, hanya orang yang di dalam itu yang bisa mengeluarkan jeritan sehebat itu. Itu nggak tahu lagi deh jeritanya. Berarti Bang Luga anak Tuhan dong. Ya gue memang anak Tuhan. Lah, ya, kayak Yesus kan anak Tuhan. Itu kan Beda. Bang Luga buat jadi Tuhan. Berarti Bang Luga Kalau- jadi Tuhan juga dong. Sekarang kan Nabi itu. Anak-anak Allah dengan anak Allah itu beda. Kalau huruf besar itu firman jadi manusia. Tapi kalau anak-anak Allah, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus yang percaya kepada Yesus itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau anak Allah huruf besar, anak Allah Mesias itu cuma Yesus. Makanya dia disebut anak tunggal. Ke surga berarti. Oh, ke surga udah belum tuh kata Bang Kalau- kita. Kalau ke surga gue nggak detail banget sih. Gue cuma waktu itu pernah dibawa ke suatu tempat. Gue lihat di situ kayaknya malaikatnya jutaan pada nyanyi-nyanyi, muji-muji Tuhan. Gue ada di tengah-tengah aja mendengarin mereka nyanyi. Gitu. Wah itu Ya. bang Luga lagi ajak di konser tuh berarti. Iya, emang gue harus bikin konser. Tuh Jian nanya Bang Luga kenapa nggak diajak dia waktu ke surga? Ya nggak Jian. Iya bang. Oh, Pengen saya tahu kan nih. bayi ajaib bang. Siapa? Tanggal 7 lagi lahirnya. Siapa?
Saya, Bang Luga ke surga kenapa nggak? Iya, ngajak guanya Yesus? mau ngajak lu, tapi Yesusnya kagak mau. Itu kan tergantung. kenapa bang? Kok nggak mau? Kan saya tanggal 7 lahirnya. Lo bukan anaknya, bukan masalah tanggal tujuhnya. Lo percaya nggak darahnya Yesus bisa menembus lo? Lo kan kagak percaya. Lo nolak. Udah dikasih lo untung, tapi lo maunya rugi. Ya mati aja. Nek Luga masuk pintu yang mana ke surga? Kalau masalah masuk pintu yang mana, itu memang gua kurang jelas ya. Tapi ada satu anak kecil dibawa ke surga. Jadi waktu dia dibawa ke surga, ada suatu pintu gerbang raksasa. Itu malaikatnya tingginya 100 meter, 2 orang. Gede banget. Jadi dia harus ada malaikat raksasa berdiri gitu kan. Lalu anak kecil ini lucu. Dia nanya namanya lagi. Malaikat, namamu siapa sih? Katanya. Oh itu saya tuh, jangan-jangan tuh bang. Siapa namanya? Bayi ajaib. Cewek kok. Ada cewek anak kecil. Jadi malaikat si anak kecil ini, gue nggak tahu ya, kok bisa dia sempat kepikiran nanya nama malaikat. Malaikatnya ngejawab loh. Jadi kalau lu suatu saat ke surga, lu ketemu malaikat raksasa penjaga pintu surga itu tingginya 100 meter, itu namanya, salah satunya namanya Wilson. Iya, nama pintu itu nama suku yang mana? Oh, kalau pintu itu kan ada di Yerusalem baru, itu beda lagi. Bang, waktu itu apa nggak sempat ini bang selfie itu bang? Nggak ada buktinya? Enggak gini. Iya benar bunda benar tuh, biar percaya saya sama bunda. Iya. Begini ya. Sorga itu sesuatu tempat yang rahasia. Itu cuma diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang bisa melihat surga. Kalau gue fotoin, gue selfiein, gue bikin di YouTube, nanti seluruh dunia bisa melihat. Hebat loh Bang Luga. Terkenal bang. Nah, makanya yang bisa ngelihat Tuhan itu harus orang suci, bukan asal orang baru berdosa terus mau enak-enaknya ngelihat Tuhan di YouTube. Nggak bisa begitu. Tuhan itu bukan orang tolol. Tuhan itu Ya, masa orang bisa jadi Tuhan bang ya? Udah pasti iya, makanya misalnya ada lo nih, lo udah memang suka berbuat dosa, terus misalnya contoh kata Tuhan gini. Yang lainnya jangan bang, jangan gue lah. Oke. Yang lain misalnya si itu tuh, siapa tuh yang tadi marah-marah tuh? Bang, gue pengen lihat Tuhan dong, katanya kan. Kata Gabriel, jangankan lihat Tuhan, nih lihat buriknya Lucifer aja lo nggak diizinin. Abang udah pernah ngeliat buriknya Lucifer? Nah itu, buat dia aja. Dia kan pengen lihat Tuhan, kata Gabriel gini, lo enak banget ya. Lu minta ngeliat buriknya Lucifer, lu setengah mati lo bisa ngeliat doang gitu. Apalagi lo ngeliat Tuhan yang maha suci, itu terlalu mahal. Nah sekarang mau tanya bang, abang kan udah pernah tuh dibawa Yesus ke neraka, ke surga. Terus waktu di surga, apa yang abang lihat di sana? Ya, neraka kan banyak pada teriak-teriak tuh, orang pada serem kan? Yang gue lihat orang di sana pada nyanyi bersukacita, bahkan di situ gue sampai nangis, gue masih ingat lagunya. Oh itu jangan nyanyi bang, jangan nyanyi bang. Di sini jangan nyanyi bang, nanti kena itu bang. Itu ya langsung segitunya. Itu konser bang, kalau saya feeling bang. Memang konser. Dengerin. Emang di surga ada konser? Dengerin, gini loh, Lucifer itu ya, Lucifer ini kan pemimpin tangan kanannya Tuhan yang memberontak. Tangan kanan loh, bukan orang 3, orang nomor 4, bukan. Tangan kanan. Lucifer itu tangan kanan. Iblis, kan? Iya, namanya Lucifer itu sebelum dia mati namanya Luciel, karena malaikat Tuhan itu belakangnya L. Mikael, Gabriel, Uriel, Rafael, Luciel. Jadi namanya iblis itu dulu namanya Luciel, tapi setelah dia jatuh diganti nama jadi Lucifer. Nah, dia ini di antara Mikael sama Gabriel, Lucifer paling tinggi karena dia adalah seniman. Oh. Kalau Mikael tukang pukul. Seniman apa tuh bang? Seniman apa? Makanya dengerin dulu. Kalau Mikael kan tukang pukul, badannya gede, ototnya gede. Lucifer badannya nggak terlalu berotot, agak-agak ramping-ramping gitulah. Tapi wajahnya paling ganteng di antara Gabriel dengan Mikael. Nah, Lucifer ini musisi, pemimpin musik, gitaris. Nah, jadi di badannya Lucifer. Gitaris. Bang Luga lah gitaris ya. Makanya kalau lo ngelihat konser Metallica, lo ngelihat konser-konser yang bisa dihadiri bikin orang sampai istirahat, itu sebenarnya kerjanya Lucifer. Karena Lucifer itu gagal dia jadi pemimpin musik di surga, dibikinlah konser di bumi untuk dirinya. Makanya di muka bumi ini orang kalau ngelihat artis tuh histeris. Karena kenapa? Dulu kerjanya Lucifer itu paling ngeri di surga. Makanya di surga itu paling ngeri itu seniman, bukan tukang pukul. Mikael itu nomor 2. Makanya di muka bumi ini kan kita kalau ngelihat konser kan histeris kan. Ada begitu karena kenapa? Lucifer itu dulu ya elah dia tangan kanannya Tuhan. Nah sekarang dia memakai talentanya itu bukan buat Tuhan tapi untuk dirinya. Makanya dibikinlah konser Metallica, orang sampai gila di depannya. Itu kan buat Lucifer. Makanya lambangnya begini kan. Apa nih? Ini pentagram, kepala kambing. Kambing itu kan lambangnya Lucifer. Jadi iblis ya bang ya? Lucifer itu dulu itu musisi. Berarti kalau manusia itu kan anak domba. Kalau Lucifer itu ya kambing ya? Kambing, iya kambing. Karena dia kan lambang keras kepala dia.
Nah, jadi abang di surga tuh nengok lah tuh ada konser tadi kata si itu anak ajaib ya. Iya, lo karena di surga itu nomor satu acaranya yang paling ngeri konser lah. Coba lihat, nih, gue bacain ya. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4, nih. Nih. Masih. Nih. Ketika ia menerima gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Tersungkur serafim yang keempat makhluk dan 24 tua-tua, 24 rasul tersungkur di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi. Kecapi itu alat musik dan cawan emas. Jadi 24 tua-tua itu pegang kecapi di surga. Buat apa? Buat nyanyi buat Tuhan. Gitu. Nah, belum lagi yang namanya serafim. Itu kerjanya cuma ngomong gini doang di hadapan Tuhan. Kudus lah Tuhan semesta alam. Cuma gitu aja kerjanya. Baru serafim apa cerubim itu dari tubuhnya tuh keluar seperti bunyi-bunyian musik-musik yang lebih ngeri dari yang di. Kalau nggak salah tuh yang mukanya tuh yang ada ini ya, ada yang elang itu kan. Itu namanya cerubim. Kerubin Bunda. Ya, Itu ya. wajahnya empat. Itu wajahnya empat. Nah, itulah high angel, artinya malaikat tingkat atas itu. Malaikat dari mana Bang itu? Oh, berarti Bang Luga udah ketemu malaikat tingkat atas berarti ya? Si teman-teman gue banyak yang ketemu. Bang Luga belum pernah ketemu tuh. Kalau ngelihat cerubim gue belum. Itu Bang Luga sudah ya? Beberapa teman gue yang udah cerubim yang ngelihat serafim banyak. Jadi di sekeliling tahta Tuhan itu ada 4 makhluk. Itu namanya serafim. Serafim itu adalah singa, tapi sayapnya ada 6. Dia nutupin muka begini, satu nutupin kaki, yang satu terbang-terbang. Itu namanya cerubim. Yang satu singa, lembu, raja wali, dan manusia. Itu 4 berada di sekeliling tahta Tuhan. Lalu di sebelah bawahnya Tuhan, itu namanya cerubim. Itu yang mukanya 4 cerubim. Itu lalu di setelah 4 cerubim, di tengah-tengahnya lagi itu ada roda-roda dia. Kayak ban. Itu pun malaikat namanya, Ofanim. Itu malaikat. Jadi itu bukan cerita dongeng atau cerita pelayanan Bang? Lo itu kan di Heskel pasal 1. Gimana sih? Kecuali gue ngambil dari buku Primbon. Ini abang baca buku atau mengalami sendiri? Ini ada di kitabnya Yahudi. Ini kan Heskel kan kitabnya orang Yahudi nih. Lu tanya sama Billy, lu tanya sama Palen, lu tanya sama orang Yahudi, Rabbi Tovia Singer, cerubim itu ada. Memang cerubim itu malaikat penopang tahtanya Tuhan. Lu tanya sama Rabbi Yahudi deh, yang orang darah Yahudi asli, Rabbi Tovia Singer, bukan pernah dialog sama dia. Oke, terus gini Bang Luga kan di surga tuh kan, dibawa ke surga tuh. Ya kan, Bang Luga bilang tadi banyak yang nyanyi-nyanyi itu, ya kan, konser. Itu konser. Rupanya seperti apa Bang? Apa? Yang orang lagi konser itu. Wah, itu gimana ya? Ya gue tambahin dengan cerita orang aja ya, biar lebih lengkap ya. Jadi gini, jadi memang malaikat itu sama seperti kita, tapi keindahannya gila. Maksudnya keindahannya itu kadang-kadang kita ngeliat malaikat itu bisa sampai nggak bisa ngomong saking gimana ya. Bayangin lo, matanya malaikat aja itu bisa dari permata. Rambutnya dari emas, udah gagah, ganteng, wajahnya seperti kilat. Wah, itu kita banyak orang yang melihat, itu kalau udah ngeliat malaikat itu udah gak bisa ngomong saking indahnya gitu loh. Nah, itulah malaikat-malaikatnya Tuhan yang itu jumlahnya jutaan, jumlahnya bermiliar-miliar. Itu mereka mengelilingi tahta Tuhan di sorga. Dan tubuh mereka seperti kita, seperti manusia, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, gitu sama. Cuma mereka angel, ada yang punya sayap, ada yang kecil-kecil. Ini yang lebih lucu lagi nih. Jadi kecil apa lagi tuh Bang? Kayak gini, kayak laler dia, tapi malaikat ya. Cerubim kecil dia kayak gini terbang-terbang. Tuhan dicium sini, dicium di sini. Tuhan kan duduk begini. Nah, malaikat itu sembari nyanyi, dia kayak gini nih ya. Itu kan cerubim. Dia terbang, Tuhannya dicium di sini, dicium. Jadi mereka sembari terbang-terbang nyanyi. Itu malaikat cerubim namanya, kecil-kecil dia. Di sekeliling tahta Tuhan tuh banyak kayak laler, tapi bukan laler, tapi cerubim dia. Dia malaikat kecil. Nah, kalau ketawa, makanya kalau belum pernah lo lihat, lu diem. Nah terus Bang, itu kalau nggak salah kan katanya di surga itu kan orang berbentuk roh. Itu gambaran abang ke sana tuh gambaran nanti ya di surga atau saat itu Bang pergi? Gini, di surga dibilang roh itu, tapi roh itu juga punya tubuh. Ini kan roh nih, luga nih roh. Tapi kan luga roh kan punya tubuh. Tubuhnya kayak begini kan, ada hidungnya, ada matanya, ada rambutnya. Bukannya roh nggak bisa dilihat Bang? Maksudnya roh itu, Tuhan itu pada dasarnya, artinya Tuhan itu roh. Tapi roh itu punya tubuh, sama seperti luga juga roh. Roh mana bisa dilihat sih? Tapi roh ini punya rumah, namanya tubuh. Nah, inilah rumahnya. Ada rambut, ada alis, ada pipi, ada wajah, ada bibir. Jadi semua di surga itu punya tubuh. Gak ada yang gentalang-gentalang kayak angin gitu, gak ada. Kita kan roh yang saya tahu tuh di surga itu orang berbentuk roh. Maksudnya dibilang roh itu adalah salah satu penjelasan bagian unsur Tuhan memang roh. Tetapi Tuhan itu juga punya tubuh. Karena roh itu kan seperti manusia. Manusia punya roh. Roh ini tinggal di dalam rumah yang namanya tubuh. Makanya disebut bait Allah, berarti tubuh Allah. Bait suci, apa artinya bait suci? Berarti tubuh Tuhan yang suci. Bait kan artinya tubuh, rumah. Nah itu waktu abang ke sana nggak dijamu abang? Makan-makan enak itu? Nggak? Cuma dengar konser doang? Ya dengar konser doang. Tapi kalau Mary Catherine Baxter, kalau Conan dia diajak makan-makan sama Tuhan. Ada tuh siapa tuh anak kecil, kan disuruh minum sama Tuhan.
Saya sama malaikat. makan, Bang. Rugi Bang kalau nggak makan. Nah, kan gini dia. Dikasih malaikat dia minum. Habis minum, Mabuk dia. anak kecil ini bilang begini, malaikat ada tempat sampah nggak? Kata malaikatnya begini, itu gelasnya bisa dimakan. Hah? Bisa dimakan? Akhirnya dimakan, manis kayak roti. Jadi di surga itu, gua ngeri deh pokoknya. Bang Luga, gini Bang Luga. Masa sih Bang Luga dari surga nggak bawain aku oleh-oleh? Waduh, Iya. jahat Bang Luga. Kan Mata gua- kayak gitu ya? Begini loh ya. Bawain dong, Bang. Di sini. Ambil Itulah. selembar tuh apa Begini, rambutnya begini, malaikat emas berapa gram bisa di kalung. Begini, gua itu gimana ya? Kalau udah bilangnya malaikat aja kita udah kagumnya gila gitu loh. Kagum melihat malaikat itu, apalagi yang namanya Mikael. Aduh, ya ampun, artinya gimana sih? Kalau gua dengerin kesaksian teman gua ngeceritain, ya memang kadang-kadang gua iri gitu ya. Kayak si Rali, si Matius, si apa? Mikael tuh gimana sih? Mikael itulah sekarang yang paling ganteng di surga. Itu udah tingginya sekitar 5 meter, udah gagah perkasa, matanya biru, rambutnya emas. Wah, Saya dong, Bang. nantinya ngelihat malaikat aja kita udah kagum gitu loh, apalagi ngelihat bos yang duduk di atas tahta, itu udah nggak tahu lagi gitu loh. Nah, makanya wajah Tuhan Yesus itu selalu misterius karena kenapa? Udah terlalu nggak tahu, udah terlalu jauh dibanding Mikael, jauh dibanding Lucifer. Karena udah terlalu ganteng, makanya kadang-kadang Tuhan itu suka merahasiakan wajahnya karena udah terlalu keren gitu loh. Nah, ngelihat malaikat aja kita sudah sangat terpesona gitu loh, apalagi tinggal bersama Tuhan, ditinggal bersama para malaikat di sorga, waduh, selama-lamanya lagi. Makanya, tapi kan kalau di ajaran-ajaran lain kan nggak diceritain malaikat itu seperti apa, cuma ya pokoknya cahaya gini-gini. Tapi kalau di dalam kekristenan, waduh, lu ngeliat malaikat, teman gue nih si Robert, enggak, gue mau numpang doa di kamar lo, ya udah lu doa aja, gue bilang doa. Habis Kalau doa, oleh ke kita, berarti Abang Iya. Luga. iya dengerin aja dulu. Karena di sorga itu bukan kan gue bilang bukan barang mainan, bukan seperti di bumi lo bebas bawa apa gitu kan. Karena ada juga yang seperti itu, siapa ya, si Angelica Jembrano. Dia mau bawa, kagak dibolehin sama Tuhan. Jangan. Nanti aja kamu kesini, kata Tuhan begitu. Jadi artinya memang nggak diizinin Tuhan gitu. Kita bawa apa dari sana nggak diizinin. Jadi si Robert, Mas Luga. Mas Luga, boleh tanya? ntar gue ceritain lo, ntar gue jadinya penistaan lagi. Luga, Bang Luga, boleh tanya? Tuhan Yesus tuh, kalau Yesus tidur, Tuhan ikut tidur, Le. Apa? Kan Tuhan Yesus, kalau Yesus tidur, Tuhan ikut tidur, Le. Ya kalau waktu Yesus di dunia kan dia kan jadi manusia ya. Artinya ya dia tidur aja, bang, kenapa sih? Namanya juga dia jadi manusia. Iya, Tuhan ikut tidur, Le. Tuhan Tuhan itu Dalam begini, dirinya tuh. Nah. Tuhan itu dia Tuhan. Artinya ketuhanannya itu nggak bisa dibatasin dengan tidur ataupun nggak tidur. Dia tidur pun sama nggak tidur itu sama aja gitu loh. Jadi artinya yang tidur adalah tubuhnya. Kan? Artinya kan bukan berarti Yesus tidur terus dia nggak bisa mengkontrol alam semesta. Tuhan itu tidak bisa dibatasin kalau rohnya. Tapi kalau tubuhnya dia jadi manusia dia terbatas. Tapi kalau rohnya tidak bisa dibatasin. Seluruh alam semesta ini dia yang pegang. Seluruh alam semesta ini yang nentuin Yesus. Makanya terlalu mahal untuk mengerti Tuhan jadi manusia itu terlalu mahal. Makanya orang nggak sanggup. Karena nggak sanggup, kepalanya pecah. Ya udahlah, gue nggak mau percaya Tuhan jadi manusia. Terlalu nggak masuk akal. Makanya ya karena masuk surga itu susah, sulit gitu. Namanya juga hidup kekal ya. Kalau mungkin lo dipilih dibakar selama-lamanya daripada percaya Yesus sebagai Tuhan, pasti lo pilih dibakar selama-lamanya, gue yakin. Karena mempercayai Yesus itu sudah apa ya? Udah nasib. Artinya gimana ya? Sama seperti apa? Anak tiri, anak kandung dengan anak tiri ya. Makanya spirit dari orang yang menolak Yesus itu seperti spirit anak tiri atau anak dari istri kedua seperti Ismail. Sebenarnya gambaran dari Ishak dengan Ismail adalah seperti gambaran orang yang satu percaya Tuhan, yang satu nolak Tuhan. Kenapa Ismail menolak Tuhan? Karena dia itu tidak bisa terima keberadaan dirinya karena mental itu sudah mental gimana sih? Dia dari perkawinan kedua, jadi membuat mentalnya itu dia nggak kuat gitu. Dia jadi manusia itu udah merasa terpisih, gitu loh. Nah itu udah mental. Makanya orang percaya kepada Yesus itu kalau bukan kasih karunia Tuhan itu berat gitu loh. Bang, kata Abang, Tuan Abang kayak Chuck Norris kan kayak waktu itu tuh backgroundnya kok beda Bang mukanya Bang? Ya artinya kan itu kan gambar lah. Artinya gue suka gambar ini ya setidaknya Yesus memang nggak jauh-jauh lah dari gambar itu. Berarti bukan itu Bang yang Abang bilang waktu itu. Ya kalau memang yang mau persis itu, yang persis banget itu kita nggak tahu. Ya, tetapi artinya Iya, yang waktu kita Chuck Norris, yang waktu di sesi. ya nggak jauh dari sini, tapi kita nggak bisa persiskan karena kan gue udah bilang setiap orang apa?
Udahlah, itu saya udah tahu semua gambarnya. Kan saya bilang, wajah Tuhan Yesus itu, dia wajah Tuhan, dia itu terlalu banyak orang melukis tentang dia, itu karena memang kecintaannya terhadap Tuhan. Tetapi yang persisnya itu sangat sulit dijangkau otak manusia, karena memang itu menjadi rahasianya Tuhan. Adapun orang melukis, iya, ada orang, ya kan, iya, makanya saya bilang begini, ada orang dibawa ke surga ke neraka, ngelihat wajah Yesus dari dekat, tapi pada saat dia kembali lagi, dibikin Tuhan, dia lupa. Itu karena kenapa? Karena memang wajah Tuhan itu bukan untuk dipasarkan. Karena dikatakan, tidak seorang pun dapat melihat Allah yang bisa bertahan Saya hidup. ingin tahu aja wajah Tuhan, Bang. Berarti kayak film Lu orang gitu ya? berdosa masalahnya. Sudah kena Kalau lu bukan orang berdosa, bisa lo ngeliat Tuhan. Masalahnya lu orang berdosa, itu masalahnya. Lu jangan paksa gua. Kecuali Ya, Bang, lu orang bisa suci. dipaksa. Iya, iya. Oke, lanjut saja. Ya, berarti Bang Luga kayak film-film yang MM Black itu, Master Black itu ya, yang abis ngeliat itu langsung di hipnotis langsung lupa gitu ya. Gua pernah nih ya, gua kasih lah kesaksian gua biar lo tahu seperti apa cara kerjanya Tuhan. Jadi gua di sorga, waktu itu gua dengerin satu lagu. Waktu itu gua mimpi lah. Gua dengerin satu lagu di sorga yang begitu indah dan luar biasa. Katanya abang nggak dibawa ke surga, cuma ke neraka. Sekarang di surga. Bawa tapi nggak begitu jelas bawa. Ini orang Dia bawa. Tolong Dia nih. bolak-balik pergi kok. berisik banget. Tolong apa sih itu? Dimatiin dulu kek. Udah Bang. Oke, gini. Jadi pernah gua dalam satu mimpi, itu gue diperdengarkan suatu lagu yang sangat indah, dan gue belum pernah dengar lagu seindah itu sampai gue nangis ngedengerinnya, dan itu lagu pujian kepada Yesus. Waduh, gue bilang, ini belum pernah gue dengar lagu sedahsyat dan sehebat ini di seluruh muka bumi. Ini kayaknya lagu ini gila, sampai gue pengen nangis ngedengerinnya gitu. Lu tau nggak? Pada waktu gue bangun, gue dibikin lupa sama lagu itu. Dibikin Tuhan gue lupa sama lagu itu. Aduh, kenapa gue tadi kok bisa lupa? Itulah Tuhan artinya. Karena itu adalah hal-hal rahasia. Sama seperti misalnya, Tuhan kan ada ayatnya. Kepada sahabat, Tuhan membukakan rahasia-rahasianya. Tetapi kepada orang-orang biasa, kepada cuma teman-teman biasa, Tuhan nggak bukain rahasia. Jadi, ada ayat di Amsal mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang dikasihinya dan memberitahukan perjanjiannya. Jadi kepada orang-orang yang dekat doang, Tuhan mau bongkar rahasia-rahasianya. Nah, ini kan lu bukan siapa-siapanya Tuhan. Temannya juga bukan, temannya Yesus juga bukan, anaknya juga bukan. Terus lu mau tahu tentang Yesus? Kata Yesus, maaf nih, bang lu siapa sih? Gue kan gak kenal sama lu gitu. Jadi tapi kalau misalnya masih lu tanya-tanya tentang Yesus, lo memang masih mau belajar, ya setidaknya hanya yang bisa gue ceritain itu. Tapi kalau lu minta lu jelasin gue sedetail-detailnya, dianya kagak ngasih izinin. Gue bisa ngeliat dia nih. Habis gue ngeliat, tiba-tiba dalam satu detik dibikin lupa gue, biar gue gak cerita malu. Tuhan tuh begitu orangnya. Dia gak mau. Kalau kita kan sering ngegosip-gosip, kalau Tuhan gak mau. Karena dia itu Tuhan. Kecuali dia artis. Kalau dia artis mungkin semakin diceritain dia semakin senang. Kalau Tuhan tuh gak begitu. Tapi kalau tentang dia diceritain boleh. Tapi kalau masalah wajahnya, malaikatnya, itu rahasia. Gak mau dia. Begitu. Iya. Tapi tadi Bang Luga bilang ganteng, lebih ganteng dari Mikael. Berarti kan Iya, artinya. udah bilang. Kan gini, di saat kita ngelihat Tuhan Yesus tuh selalu membuat seperti samar gitu. Artinya kita ngelihat dia nih, tapi bisa-bisa habis kita ngelihat dia dibikin kita gimana tadi? Gue lupa ya gimana ya. Nah kayak lagu tadi tuh. Selalu rata-rata orang seperti itu, supaya tujuannya supaya orang itu tidak menceritakan rahasianya dia. Wajah kan rahasia. Tadi abang bilang matanya biru kayak saya, rambutnya bule. Itu Bukan. adalah setidaknya kan gini, orang melukis ini karena cintanya kepada Yesus, kemampuannya untuk melukislah seperti ini, ya Tuhan menghargain. Karena yang membuat orang memampukan orang melukis seperti ini juga kan Tuhan. Kan semua orang nggak bisa melukis, tapi kira-kira dibikin Tuhan lah dia untuk, ya udahlah kemampuan kamu seperti ini, kira-kira mendekatilah gitu. Memang rambutnya pas, brewoknya pas, tapi untuk persis wajah, bibirnya, hidungnya itu nggak bisa orang. Gondrong juga Bang ya? Kayak gitu kayak Ya. itu. Ya dia gondrong memang. Oh, makanya tadi Abang bilang banyak konser kan orang-orang yang pemain konser kan gondrong-gondrong ya Bang ya? Nah kalau itu gua nggak tahu. Kalau itu gua nggak tahu persis. Ya memang salah satunya sebenarnya mau niru-niru Tuhan sebenarnya. Oh gitu. Aku mau Nah, Bang, itu gimana yang soal perang naga? Perang naga itu sudah terjadi sebelum dunia dijadikan, cuma diceritakan di situ di kitab Wahyu itu. Jadi itu adalah Lucifer yang waktu itu memberontak. Kan dikatakan naga itu menarik sepertiga dari bintang-bintang di langit. Artinya apa? Lucifer itu menarik sepertiga malaikat. Jadi yang ditarik Lucifer itu untuk memberontak melawan Tuhan itu banyak loh, jutaan. Makanya dibilang sepertiga. Sepertiga dari malaikat di sorga, lu bisa bayangin berapa miliar itu, berapa juta tuh yang ditarik oleh Lucifer ke bumi. Sisanya kan 2/3 kan, itulah yang menjadi malaikat-malaikat Tuhan yang dipimpin oleh Mikael. Makanya naga itu dengan malaikatnya kan dilempar ke bumi dia kan. Nyangkutnya di mana? Nyangkutnya di neraka, di laut,
di udara. Bukan Itu yang kan- perang naga tuh yang sama malaikat itu di mana? Yang di surga. Itu sudah terjadi, itu udah lama terjadi, itu cuma diceritain ulang. Itu kejadiannya sebelum dunia ada, sebelum manusia diciptakan, itu kejadiannya. Makanya dilempar Lucifer ke bumi, setelah Lucifer dilempar ke bumi, barulah diciptakan manusia. Makanya si iblis bisa menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden, karena Lucifer udah dilempar ke bumi. Jadi tidak ada perang naga lagi. Perang naga itu udah nggak ada lagi, orang Lucifernya udah. Dalam kitabnya Anda ada kan perang naga di surga? Iya, makanya kan saya bilang, orang yang membaca Alkitab itu harus dibimbing oleh Roh Kudus. Itu kejadian itu yang ditulis di dalam wahyu itu udah lama kejadiannya. Enggak, maksudnya saya gini Bang Luga. Aku pengen belajar juga sama Bang Luga ini. Berarti udah ada surga neraka tuh, Bang. Maksudnya, kalau untuk kita ditahu bahwa kita dinaungi Roh Kudus gimana sih? Ya harus untuk supaya dipenuhi Roh Kudus ya memang Yohanes 14:26 Roh Kudus turun atas namaku. Jadi harus didoain dalam nama Yesus. Lanjut maksudnya. Iya, jadi Iya, memang itu. maksud Bang Luga dari dulu tuh udah ada surga neraka, udah ada yang nempati. Jadi gini ya, kejadian perang naga dan Mikael itu udah terjadi. Itu udah past tense, kalau bahasa Inggrisnya atau past tense. Kejadian yang udah Tahu. terjadi di masa lampau. Jadi itu bukan akan terjadi, bukan. Itu sudah terjadi, makanya Lucifer dilempar dari sorga ke bumi. Nah, setelah itu dikatakan Lucifer nggak pernah lagi dia berada di sorga setelah diusir sama Mikael itu. Makanya iblis nggak pernah bisa ke sorga lagi sampai selama-lamanya. Ya, itu udah kejadian, cuma ditulislah di situ supaya kita tahu bahwa dulu Lucifer itu menarik sepertiga malaikat untuk berperang melawan Tuhan. Oh, jadi dulu tapi- nama Lucifer itu Lucifel. Iya, Luciel. Oh, El kan Luciel. artinya Tuhan. Kalau Lucy artinya kan apa ya? Pembawa terang Tuhan. Kalau Mikael siapa yang seperti Tuhan? Kalau Gabriel Allah yang perkasa. Bang, Tuhan Abang menciptakan dunia ini seperti apa? Seperti menciptakan bumi. Jika dikatakan di situ berfirmanlah Allah jadilah terang. Jadi Tuhan berfirman. Nah, firman ini yang menjadikan terang. Kata-kata ini, nah kata-kata inilah firman. Firman ini kan Tuhan sendiri. Karena firman itu kan nyatu dengan roh. Roh Iya, perkataan. Katanya gimana tuh Bang? Ya Tuhan berbilang berfirman lah. Nah, firman ini menjadikan masalah kronologinya gimana ya? Kita nggak tahu lah, itu rahasianya Tuhan. Kan semua nggak harus diceritain. Kan Abang dia bawa sama Tuhan, pasti Abang diceritain lah. Ya nggak bisa lo bilang pasti-pastikan, nggak bisa seperti itu. Semua itu ada porsi-porsinya. Artinya dibawa pun bukan berarti semua jadi dibongkar. Misalnya lo kenalan sama si Sonya, apakah si Sonya harus telanjang di depan lo, ditunjukin semua sama lo? Kan enggak. Lo kenal sama Sonya, artinya lo paling diajak ngopi di pinggir jalan, misalnya kan kenalan. Atau cuma dikasih lo nomor HP-nya atau nomor Instagramnya, nggak semua harus diceritain ke lo. Nah, orang juga begitu. Dibawa ke surga bukan berarti semua harus diceritain. Nabi-nabi aja, yang Abraham aja nggak dibongkar semuanya kok. Gitu loh. Artinya gara-gara dibawa ke surga nggak jadi semuanya Tuhan jadi gila-gilaan mau cerita sama lo, enggak. Itu ada porsi-porsinya gitu loh. Kalau misalnya bagaimana cara Tuhan menciptakan itu, Tuhan nggak cerita bagaimana kronologinya, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, gimana rumusnya, matematikanya gimana, berapa luas alam semesta, ya nggak diceritain lah, itu rahasia Tuhan. Ya cukup bagian lo di bumi, kan? Lo nyangkul, lo berak, lo mandi, lo makan, lo main musik, itu bagian lo. Kalau bagian Tuhan itu nggak dikasih sama kita, itu udah bagiannya Tuhan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Begitu. Bun, udah. Bun, Oh iya John, aduh. Gitu. jadi ada bagiannya Bun. Iya. Gitu. Iyalah, iya. Bang Luga nih, Bang, kapan lagi kira Bang Luga pergi, Bang? Itu waktu itu Bang Luga tuh bisa pergi dibawa jalan-jalan ke neraka ke surga, itu gimana sih ceritanya? Apa dapat Gini wahyu aja dulu deh. gimana? Gini aja deh, ntar lo kasih nomor WA lo, ntar gue share kesaksian-kesaksian tentang surga, biar lo baca detailnya gimana. Itu kan ada Bang di internet gampang nyarinya, Bang. Ini Nah, kesaksian ya itu maksudnya ini catatan Abang sendiri itu tuh gimana? Ya kan kalau gue cuma ceritain punya gue sendiri kan kurang mendetail, karena Tuhan itu kan orangnya bagi-bagi tugas. Gue pun bisa punya pengetahuan kayak gini minimal sudah baca 100 buku. Bentar Jion, handphone kamu cabut dulu handsfree-nya berisik, dengung. Cabut masukin lagi. Ya udah Bang, udah aman. Iya, artinya kan, nah kalau memang lo baca yang di Google itu baca aja kesaksian para orang Kristen ke surga itu pasti banyak itu. Khususnya nanti lo baca J.R. Lee, Mary Catherine Baxter dia dibawa ke surga, Ricardo City dibawa ke surga, Angelica Zembrano dia dibawa ke surga dan ke neraka. Nah, lo baca semua, lo pelajarin. Nah, dengan lo membaca pun lo sebenarnya nggak perlu nanya orang nih bohong apa enggak. Lo nanti akan tahu sendiri bohong apa enggak, karena orang bohong ceritanya beda. Pembohong itu tukang ngarang dengan cerita yang benar-benar ngalamin sendiri itu beda, cara ngejelasinnya beda. Nah, gue Jadi lebih baik yang saksi langsung lah Bang, kan enak tuh kan kalau ada yang saksi langsung nih orangnya nih asli Ya nih. udah. Nah, tapi bagus tuh. Ya Kan udah. makin ini kan juga Bang Luga kan bisa terkenal. Ya Dapat artinya kan neraka, ada surga. artinya kan udah gue ceritain, ya begitulah yang gue alamin kan. Jadi Iya, artinya, Abang kan punya nomor WA saya, Bayi Ajaib.
yang waktu saya chat abang. Nah, abang bisa share tuh kalau abang mau diajak ke surga, Pak. Ajak saya, coba pengen tahu gitu. Bang, boleh nggak ngambil oleh-oleh itu bang? Apa gitu? Nggak bisa. Permata itu. Sekarang kan lo kan agamanya Islam. Terus apa dasarnya lo mau dibawa ke surga? Yang dibawa ke surga kan syaratnya kan harus punya Roh Kudus. Iya kan pengen Nanti- tahu, Bang, sebagai saksi. Nggak bisa. Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Enggak, nggak perlu. Lo Apa nggak perlu abang saksi. nanya WA Gi- saya sama Gi- Bunda. Tuhan tuh nggak perlu saksi. Artinya Tuhan mau ngajak satu orang, udah orang itu yang ceritain gitu loh. Mas siapa tahu gini lah bang, mau jalan-jalan nengok Yesus langsung dia percaya baru. Ya nggak Jion? Tuhan itu tidak seperti itu orang. Iya, Gimana gini? bener Bun. Tuhan itu tidak membawa orang, misalnya gini ya, Tuhan bawa satu orang nih ke surga ke neraka. Nah orang inilah yang disuruh menceritakan. Masalah lo nggak percaya sama orang ini, itu udah hakim buat lo sendiri. Jadi nggak perlu lo ngomong lagi, kan gue belum dibawa. Jadi orang ini udah cukup untuk menghakimi lo. Artinya lo percaya, lo diselamatkan, lo nggak percaya, ya lo ke lautan api gitu loh. Jadi Tuhan tuh begitu orangnya. Berapa hari tuh bang jalan-jalan? Ya ada yang 8 jam, ada yang Oh, yang dan lama. berarti abang dalam keadaan tidur sadar atau gimana tuh? Enggak, kalau gue nggak lama, yang lama itu orang-orang. Kalau gue cuma dibawa ke satu tempat, gue lihat ada malaikat pada nyanyi memuji Tuhan, gue ikut nyanyi, dan di situ memang gue lihat malaikat berjubah-jubah putih, yang gue lihat sih seperti itu. Abang bilang 8 jam kayak dari Jakarta Ciamis, Bang, Ranca, Bang. Itu abang waktu itu dalam keadaan sadar nggak sih bang? Apalagi tidur apa mimpi atau gimana? Bener kayak buat kapan kayak gini enggak? Cuma Ya, kurang tahu juga sih ya, kayak ya apa roh dibawa, ya karena kadang-kadang Dalam keadaan sepertinya sih sadar. roh sih ya, sepertinya roh sih yang dibawa ya. Karena kalau mimpi kejadiannya kan kayaknya kan real banget ya, karena kan gue dengar banget itu kan pujian atau yang suara itu gue dengar sepertinya memang bukan mimpi, tapi memang roh gue yang dibawa sehingga gue bisa ngedengerin sedetail itu. Kalau cuma mimpi kan paling cuma pakai perumpamaan gitu. Banyak juga Gitu. berarti orang kayak bang Luga nih. Banyak ribu Itu termasuk nabi nggak yang gitu tuh yang kayak gitu kayak bang Luga? Nabi Iya juga dong, nggak? iya dong, itulah yang disebut nabi yang dibawa. Berarti ke surga. Pak Paujan juga dibawa, Bang. Kalau dia pernah dibawa ke surga ke neraka berarti dia nabi. Oh, Kan syarat nabi itu adalah Tuhan ngomong melalui dia dan menyampaikan suatu misi. Nah, misalnya dia dibawa ke surga tuh, dibawa ke neraka, lalu disuruh Tuhan menceritakan, nabi, emang lu kira siapa? lo nabinya tuh Jemaat. nabi keberapa nih bang? Di dalam Kristenan itu nggak ada istilah nabi keberapa, karena nabi itu banyak, bisa ratusan, bisa puluhan orang, nggak ada istilah nabi keberapa. Oh Istilah- syaratnya. Istilah nabi-nabi keberapa itu kan cuma ada di agama Islam. Kalau di dalam agama Kristen nggak ada istilah nabi kesekian, nabi sekian, nggak ada. Nabi itu banyak, cuma nabi itu ada kelasnya, ada yang kelas besar, ada yang kelas kecil gitu. Paujan kelas apa tuh, Bang? Ya kalau Kopoljang emang dia nabi, emang pernah lu dengar? Jadi Dia, cuma waktu saya masuk di JOM dia bilang saya itu nabi. Ya, Bang Luga nabi katanya. Iya, Dia kan apaan, aku. banyak kalu katanya, dia bilang gitu. siapa? Paujang. Lah Pauljang aja ngaku nabi gara-gara gua ajarin dia kenabian, gimana sih lo? Oh, Dia kan nggak pernah ngaku nabi kan. Setelah ketemu gua bilang gara-gara saya bilang abang juga nabi, saya di-kick sama dia. lah Pauljang aja waktu dia ketakutan mau diuber yang doain gua, kok gimana sih? Masa, Bang? Oh berarti Dia kan tuh yang malam-malam itu yang gua sama Samuel di rumahnya Deborah kan gua ngadoain si Pauljang itu. Gua tumpang tangan dia supaya dia jangan ketakutan. Dia udah oh, pucat ketakutan. mukanya. Kalau dia nabi kok dia ketakutan bang? Ya namanya kan gini loh, artinya kan orang itu kan kadang-kadang juga kalau memang dia nabi nggak perlu takut, tapi mungkin dia ada aneh-anehnya mungkin sedikit, akhirnya dia takut. Oh, berarti nabi palsu lah bang ya? Gimana ya, gue belum kenal dia banget ya, tapi kalau misalnya dia pernah lihat malaikat, dia pernah ngeliat Tuhan, nah itu gue nggak berani ngomong orang nabi palsu. Berat gue ngomong kalau dia nabi palsu. Makanya kalau orang udah pernah didatangin Tuhan, terus didatangin malaikat sekali dua kali, dan Tuhan ngomong sama dia, nah itu udah nabi udah. Karena Tuhan nggak akan pernah mau ngomong sama orang awam, nggak akan. Sampai mampus pun Tuhan nggak mau ngomong sama dia. Gini Tuhan cuma bang, ngomong, ada pertanyaan bang. Kan banyak tuh di yang pengepul apa murtadin tuh bang. Nah itu kan itu kesaksiannya pada ketemu sama Tuhan Yesus. Berarti nabi juga dong mereka? Enggak, gini. Ketemu dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus hanya menyatakan dirinya siapa untuk memperkenalkan dirinya, dia berarti dia bukan nabi. Misalnya gini, dia muslim, lalu Tuhan Yesus datang, aku ini Tuhanmu, aku ini penyelamatmu, lalu Tuhan Yesus pergi. Itu bukan nabi, karena Tuhan hanya menyampaikan, menyatakan dirinya siapa. Tapi kalau nabi itu begini, Tuhan Yesus datang, dia ngomong sesuatu. Misalnya dia ngomong, sampaikan firmanku kepada bangsa Indonesia, sampaikan firmanku kepada bangsa-bangsa. Nah, itu udah nabi. Jadi ada suatu tugas untuk dikerjakan. Tapi kalau cuma Yesus cuma memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, setelah itu dia pergi pulang, berarti dia belum nabi, cuma hanya menampakkan diri aja.
Oh, berarti nggak cuma orang khusus doang yang bisa ketemu sama Tuhan Yesus ya? Ya tapi kan yang ketemu Tuhan Yesus itu juga kan nggak semua orang. Artinya kan nggak ribuan orang, paling masih bisa dihitung puluhan kan. Artinya 2, 3, 4, nggak sampai gubrak gitu, enggak. Itu pun orang-orang khusus juga gitu. Bang, itu bukannya nggak bertentangan dengan ayat Bang Luga? Suaranya pun tidak bisa terdengar, apalagi suaranya nggak bisa didengar. Masa bisa ketemu orangnya Bang? Gimana sih itu? Itu agak bertentang Bang sama Bible Bang. Iya begini, artinya kan di Yesus ini kan ngomong kan kepada orang-orang apa ya, orang-orang yang baru diperkenalkan kan, kepada ahli Taurat, kepada orang yang baru diperkenalkan gitu loh. Tapi kalau sudah Tuhan memilih orang itu menjadi nabi, ya Tuhan akan ngomong sama orang itu. Jadi omongan Tuhan itu secara umum, gitu loh. Artinya bukan ditujukan kepada para nabi, dia kan ngomongnya kan kepada umum orang, bahwa mereka belum pernah mendengarkan suara Tuhan, suaranya juga pernah didengar. Itu kan berlaku bagi orang-orang umum, orang-orang awam. Tapi kan kalau bagi nabi, bagi rasul, itu ya memang harus. Ada Wajib. Bang ayat Bang? Ada dong, di Bilangan 12 ayat 6. Apabila aku menyatakan diriku melalui mimpi dan melalui penglihatan, maka dia adalah seorang nabi. Tuhan ngomong gitu. Melalui mimpi. Itu Paulus itu. Yang dia tersungkur itu. Paulus juga nabi. Tuhan ngomong sama dia, Tuhan ngasih tugas sama dia juga rasul, karena dia juga memberitakan Injil, membuka gereja gitu. Bang Luga ketemu nggak sama Paulus? Apa? Bang Luga ketemu nggak sama Paulus? Enggak. Berarti nggak di surga dong dia berarti? Paulus itu ada di surga, tapi yang ketemu yang lain, teman-teman yang lain juga ketemu Paulus. Paulus kapan ketemu Yesus cuma ya? Bahkan Paulus itulah yang duduk di antara yang 24 tahta itu. Jadi dia pengganti Yudas dia. Paulus itu pengganti Yudas, dia duduk di antara 24 tua-tua itu. Kan 24 tua-tua itu kan adalah 12 murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. Jadi 12 rasulnya Yesus dengan 12 rasul akhir zaman di masa ini. Dan ada seorang nabi juga berkata bahwa di antara 24 tua-tua itu yang 12 itu paling banyak dari Indonesia. Loh, katanya 12. Coba siapa aja Bang? Bang Luga 1, Paul Jong 1. Bukan. Lagi siapa? Bukan gitu cara hitungnya. 24 tua-tua kan tahta Tuhan kan di sekelilingnya Iya, ada itu yang 24 waktu zamannya Yesus 12. Ya. Dari situ. Nah, 12 lagi kan. Lalu 12-nya lagi 12 rasul akhir zaman. Nah, ini kan ada zaman nih, anggaplah Iya, akhir zaman. Nah, Bang Luga ada 2 sama Paul Jong. 10 lagi. Enggak. Lo kan gue belum kasih tahu namanya siapa. Jangan lo bilang sebut-sebut namanya dulu. Tapi paling banyak dari Indonesia. Oh, MKC, jangan-jangan tuh. Pokoknya gue nggak tahu lah, tetapi katanya itu paling banyak dari Indonesia. Ada yang dari Arab juga ada, dari Amerika ada, Inggris ada, tapi paling banyak dari Indonesia. Nah, terus yang ini Bang, yang Bang Luga bilang teman-teman Bang Luga tuh pada nabi-nabi di tingkat besar itu lebih besar lagi tuh berapa orang? Banyak tuh. Lebih Ya kan, 12 dong. Kan rasul itu lebih tinggi dari nabi. Rasul-rasul itu lebih tinggi dari nabi. Jadi artinya kalau nabi itu kan dia hanya melihat Tuhan, setelah melihat Tuhan dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau rasul itu selain dia melihat Tuhan, dia juga kerja keras menjadikan segala bangsa murid Yesus. Itulah Kapan Paulus ngelihat Tuhan? Paulus cuma mendengar suara kok, Bang. intinya kalau Tuhan sudah ngomong dan Tuhan memberitakan suatu perintah kepada Paulus dan Tuhan berbicara kepada Paulus baik itu melalui penglihatan atau melalui suatu malaikat, itu udah nabi. Kalau nggak salah waktu itu Paulus bilang ini, siapakah kamu Tuhan? Ya tapi kan sering juga Paulus didatangin malaikat atau dibawa ke surga kan. Paulus kan pernah dibawa ke surga kan. Aku pernah dibawa ke suatu tempat di mana nggak bisa aku ceritain panjang lebar, tapi kan dia pernah ngomong gitu kan. Nggak, ini Bang, aku mau nanya Bang, siapakah kamu Tuhan? Gitu kan Paulus bilang. Iya, waktu itu kan dia belum kenal Yesus, makanya Yesus. Lah, tapi kenapa dia tanya, Bang? Kok dia bilang siapakah kamu Tuhan? Kan artinya siapa kamu kan nggak tahu kok dia bilang Tuhan. Iya, karena kan dia ngelihat kan ini kan cahaya kan dari atas, kecuali misalnya asap doang dari bawah tanah, pasti dibilang siapakah kau Lucifer? Recokin aja kau, tapi kan cahaya kan dari atas. Segala sesuatu yang memancar dari atas bikin dia buta, pasti udah begini dong, pasti dia manggil Tuhan dong. Ya nggak usah tanya lagi dong. Oh Tuhan, gitu dong harusnya. Jangan tanya siapakah kamu Tuhan? Kan berarti udah tahu. Kok makin nanya lagi? Itulah Tuhan itu menggerakkan Paulus untuk bertanya supaya Yesus bisa menjawab, akulah Yesus. Kan Tuhan itu kan bisa memegang hati manusia supaya ada komunikasinya baik. Karena Paulus juga nggak tahu apa yang sedang terjadi, tahu-tahu matanya udah buta aja. Oh gitu Bang ya. Ya kalau dalam bahasa kita kan agak aneh tuh ya, udah tahu gitu loh. Iya, makanya kan Tuhan itu kan kalau dia sudah menjawab kita, kadang-kadang dia bisa bikin kontrol mulut kita kan, supaya jawaban Yesus nanti. Entar kalau misalnya dijawab gimana, siapa sih lu gitu kan akhirnya jadi ada suatu perdebatan. Makanya Tuhan itu mengkontrol supaya dia tidak bahasanya pas gitu. Siapakah engkau Tuhan gitu. Artinya kan kok dia kan udah tahu tuh. Kok tanya lagi? Kan dia belum tahu juga. Artinya kan kan pertama matanya udah buta, tentu kan dia kaget dong. Dia dalam hatinya ini siapa sih yang bikin? Apakah ini Tuhan? Apakah bukan? Tapi kan cahayanya dari langit. Itu kan masih bertanya-tanya. Ya wajar aja dia ngomong siapakah engkau Tuhan gitu. Itu hukuman bukan? Karena kan Paulus kan banyak bunuh-bunuh muridnya Yesus.
Iya, hukuman. Makanya kan dia bertobat. Setelah dia buta 3 hari, dia dimelekin lagi matanya. Disitulah dia sadar. Masa matanya udah dibutain dia nggak bertobat sih? Gue kalau udah dibutain mata gue ya pasti yang melekin gue pasti gue ikutin lah. Oh gitu. Itu yang gimana tuh yang dukun-dukun tuh? Ikutin dong dukun berarti. Apa tuh dukun kenapa? Yang misalnya orang berobat sama dukun terus di iniin, pasti mesti ikutin dukun dong. Makanya kan kita lihat dulu, ini cahaya dari langit. Dukun mana yang bisa nurunin cahaya dari langit? Gue bayar 1 triliun. Dukun tuh belum pernah bisa nurunin cahaya dari langit. Tapi kalau dia komat kanit, lu pilek sembuh, iya. Lu misalnya kaki lu patah dipegang sembuh, iya. Tapi kalau lu nurunin cahaya dari langit, dukun mana juga nggak bisa. Lu mau punya gila juga nggak bisa. Bang Luga, aku khawatir nih Bang Luga dari tadi minum apa tuh komik tuh ya? Apa sih? Enggak, tolak angin. Kalau angin berapa bungkus Bang? 1 doang. Bukan karena masuk angin, karena gue iseng aja, gue minum aja. Emang wajib sih Bang, wajib saya aja setiap hari 2 tolak angin. Dari tadi aku lihat di apa takut juga nanti Bang Luga sakit pula. Enggak, ini kan 1, gua minum dikit, terus gue taruh sini lagi. Oh, kirain. 1 doang. Soalnya Bang Luga megang gunting tuh, gunting lagi, makan lagi. Berapa bungkus 1 box itu? Lagi di JCC. 1 doang. 1 doang. Ya kan nggak apa-apa Bang, sama-sama ini kita kan peduli Bang ya. Benar. Bang Luga sehat ya? Bang Luga sehat ya? Sehat lah. Ini Bang Luga di Medan apa di Jakarta nih sekarang? Di Medan. Masih di Medan ya? Yang kemarin sama Bang Julius ya? Iya, masih belum pulang tuh? Emang saya nggak pulang sih, karena memang kecuali nanti ada event di Jakarta baru saya kesana. Karena kan kerjaanku kan sebenarnya kan seluruh Indonesia, jadi kapanpun bisa kemana-mana gitu kalau memang waktunya pas. Kapan tuh Bang Luga bilang mau berevent tuh, mau sewa apa tuh? Stadion dulu tuh, pernah tuh ngomong kapan tuh Bang? Iya, inilah lagi proses kan, ini kan ada beberapa. Bisa nampung 10.000 tuh kan penonton. Ada, aku datang Bang spesial nonton Bang Luga kalau gitu. Iyalah. Makanya doain nanti aku habis launching buku baru nanti. Kira-kira temanya apa? Yang pasti tetap King of King lah ya, mau konser untuk sang raja gitu. Jadi kebetulan juga di sini kan udah beberapa donatur udah siap mendanai, ya udah. Ya udah jalan aja Bang. Ya pastilah kalau itu udah pasti. Berarti Bang Luga pakai crown lah ya. King of King tuh adalah crownnya berarti ya, kayak raja tuh. Udah buat belum itu? Nanti mungkin di panggungnya pasti aku ada gambar Yesus kok, tapi yang masih belum. Enggak, di kepala Bang Luga pakai crown enggak? King of King. Enggak, yang raja kan bukan saya, yang raja ya adalah Yesus. Ya itu kan namanya nggak apa-apa Bang, tampil kayak artis itu nggak apa-apa kan, gaya lah dikit Bang. Ya itu mungkin salah satu aja, tapi artinya kan kita tampil tujuannya kan memuji Tuhan aja. Jadi kita nyanyi memuji Tuhan. Karena menurut saya bekas pemain musik jazz dunia, semua jazz musik udah saya tahu lah. Tapi nggak ada yang lebih indah daripada jazz gospel. Artinya sebenarnya musik yang paling indah itu jazz gospel. Jadi artinya jazz yang kalau jazz dunia ini kan selalu apa ya? Suasananya tetap dunia ya, misalnya menceritakan tentang penderitaan, kesusahan, perjuangan gitu. Tapi kalau udah jazz gospel itu Anda udah bebas gitu, karena temanya Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan segala pujian buat Tuhan. Itu tema-temanya bikin otak kita tuh segar gitu loh kan. Nah makanya aku dulu yang mantan pemain musik, aku lebih pilih kayaknya memang gue lebih tenang di musik jazz gitu, di musik jazz gospel gitu maksudnya. Makanya aku eksis untuk musik. Jadi karena dari dulu aku memang udah pemain musik ya, jadi ya, menurut aku musik yang paling keren di dunia itu ya musik Tuhan, udah ada lagi. Karena Lucifer itu kan mencuri musik Tuhan untuk dirinya. Oh gitu. Makanya jadi gini, sebenarnya spirit yang ada sama aku ini sebenarnya ada seorang pendoa mengatakan spirit cherubim, artinya spirit yang memang mengganti-gantikan posisi-posisi apa yang hilang di dalam kerajaan Tuhan, yaitu musiknya Tuhan. Itulah yang dihilangkan oleh Lucifer semenjak dia jatuh ke dalam dosa, itu musik pujian kepada Tuhan. Makanya waktu itu teman saya bukan mimpi, penglihatan. Jadi bilang ada suatu konser, itu yang jaga tiketnya, yang jaga stadium ya, bukan stadium ya, outdoor, yang hadir 3 juta lebih. Itu orang berjilbab semua. Iya, makanya dengerin dulu. Jadi orang berjilbab, tapi kaosnya itu kaos biasa lah ya, kaos konser kan biasanya kan kaos-kaosnya ada. Itu tulisannya nyanyian pujian bagi sang raja, tulisannya King of King. Makanya kan saya kan lagi cetak kaos juga kan. Nah terus di konser itu yang datang lebih dari 3 juta orang. Tahu nggak yang datang siapa? Tentara ISIS, orang-orang Arab Timur Tengah nangis-nangis nyembah Yesus. Mau bilang ngeri amat nih. Akhirnya pendeta-pendeta banyak yang mau datang. Tapi yang jaga ini bilang, Pak, Bapak nggak boleh masuk. Kenapa saya nggak boleh masuk? Saya kan pendeta besar, semua udah kenal saya. Pak, ini udah aturannya Pak, Bapak nggak boleh masuk. Jadi yang bisa masuk ke konser ini hanya orang-orang pilihan. Dan di konser ini
itu jutaan Muslim menyembah Yesus, itu ada di Timur Tengah, ada di Arab, waduh gua nggak tahu ya. Dan Itu Itu di mimpi, Bang. mana? Itu mimpi. penglihatan teman saya si Robert, Ah, dia cerita seperti itu. Makanya gue dari dulu pengen bikin konser karena gue mengimani itu gitu. Karena saya juga dikasih mimpi juga sama Tuhan bilang nanti di konser ini. Nah kemarin si Jehuda orang Samosir dia bilang, bang aku mimpi bang apa, waktu itu kita nge-zoom bareng, habis kita nge-zoom bareng, terus abang ngomongin konser sama pendeta-pendeta besar kata gitu, kita rapat gitu, terus di hati aku ada muncul angka 9 angka katanya, itu 9 juta gitu. Jadi ini konser nanti akan yang nonton lebih dari 9 juta dibilang gitu. Oh, kirain suruh pasang nomor, Bang. Enggak. Jadi artinya jutaan orang yang akan dijamah oleh konser ini. Makanya waktu itu ada satu orang ibu kan, orang Papua, Bang Luga, aku dapat penglihatan bang, aku dapat mimpi, aku bikin proposal, anggarannya tadi aku mau bikin 8M bang, tapi tiba-tiba katanya Tuhan kasih ayat, angka itu 2T, 2 triliun. Makanya aku lagi bikin proposalnya ke perusahaannya Pangeran Charles di Freeport, dibilang gitu kan. Ya udahlah, kerjain aja lah saya bilang gitu kan. Nah sekarang lagi mungkin lagi diusahakan sama dia. Jadi ya memang aku, Tuhan bilang nanti akan mendanai memang kekayaan Mas Papua gitu untuk bikin konser ini. Karena konser ini menurut aku 2 triliun itu gede loh, Bang. kan saya bilang konser ini ibarat kata tuh udah ngegantiin konsernya Lucifer yang hilang dari zaman bahela gitu loh. Jadi kita ini Uangnya dari mana 2 triliun? Dari Pangeran Charles itu? Proposalnya udah setujuin belum? kan Tuhan pernah ngomong sama saya, ya, nih gue kasih tahu mimpi gue nih. Di dalam satu mimpi itu gue bilang begini, gue mau bangun suatu markas, suatu tempat untuk belajar tentang Tuhan. Lalu orang pada ngejek gue, lu mimpi lo, nggak mungkin itu bisa terjadi. Lalu gue bilang begini, kekayaan emas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan bangsa-bangsa dan gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia, gue bilang gitu. Lalu gue ketemu lagi sama satu orang ibu. Dia mimpi dan dia rencana katanya sih dia lagi mau cair 400M dalam waktu dekat ini. Dia bilang gini, Bang Luga saya mimpi, di dalam mimpi itu saya naik perahu dan di dalam perahu saya itu dolarnya banyak bang. Tapi yang lebih herannya bang, kenapa bang? Itu lautnya juga dolar bang. Nah jadi artinya gini, untuk konser akbar yang akan kita bikin, ini memang sorry ya, ini memang anggarannya bukan M, memang triliun gitu loh. Karena memang ini mungkin kita akan bikin konser 1 bulan full, akan kita undang 1000 band seperti yang pernah terjadi di apa tuh, di mana di Jakarta apa namanya, Pekan Raya Jakarta. Jadi kita akan time full menyembah Tuhan, bikin konser itu mungkin 1 bulan full atau 40 malam itu untuk merayakan kemenangan dan menyambut kedatangan saudara-saudara kita. Kan dikatakan di Yesaya pasal 6, nanti kambing domba Nebayot akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi nanti King Salman, raja-raja Arab, orang Muhammad bin Salman aja udah undang Justin Bieber konser di Jeddah kemarin. Lo tau nggak Justin Bieber itu kalau konser gimana? Habis konser dia kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya sebentar Bang, ini ada Bang Bonar Marasi. Kita sapa-sapa dulu Bang ya. Ya. Assalamualaikum Bang Bonar Marasi. Ini sama-sama orang Medan nih Bang. Betul. Assalamualaikum Bang Bonar. Abonaran ya. Ya. Dimit Bang. Ada Bang Luga lagi. Siapa Iya. nih? Julius ya? Ya Bang Julius nih dah ngobrol Bang Julius sama Bang Luga nih. Lanjut. Nggak mau aku. Ya udah Bang Bonar kali Bang Bonar. Bosan. Ini si Bang Luga lagi cerita nih, dia mau buka konser nih, 2T. ya, benar bang. Kalau nggak salah terakhir gue mimpi sekitar sebulan yang lalu ya. Biarin lah dikatain orang gue mimpi nggak apa-apa. Gue bilang gini, Tuhan, kayaknya dana gue udah mau tipis nih, gue bilang gitu. Tiba-tiba kayak mimpi gak mimpi deh. Tuhan bilang gini sama gue, lo bikin konser, tiba-tiba ada tulisan 2T. Gue bilang, ini gue mimpi apa bukan sih? 2 tuyul mungkin, 2 tuyul atau 2 tai nanti bang. Bukan, 2 triliun. Gue bilang, ngeri amat ya. Jadi ya gue percayalah, karena gimana ya, karena gue lihat juga orang-orang yang pas gue ngomong konser ini, kemarin satu orang ibu, ya udah Pak Luga ini pakai buat sekretariat, gue dikasih satu hotel di Samosir, itu ada 40 kamar, itu luas banget, ada sekitar berapa ya, mungkin hampir 1 hektar itu, dia punya lapangan, pas pinggir Danau Toba, ada videonya kok, udah gue kasih kemarin. Gue bilang, ini ngeri banget nih, ini pakai Pak buat bikin apalah sekretariat, mau bikin band juga di sini bisa. Terus ya gitulah, artinya di saat gue ngomongin konser ini, ada satu orang ibu, ini ada tanah saya Pak buat konser, kasih 2 hektar. Terus ada yang nyumbang alat musik, ya begitulah, di saat gue ngomongin konser ini, respon orang luar biasa gitu kan. Ya udah nggak Bang Yulian tuh, enak konser gratis. Ya Bang, bisa. ya kan tuh hotelnya 40 kamar, undang lah Bang Yulian, Iya, orang Medan. kalau mau datang nanti ke Samosir, nginep gratis bisa. Bun, ini nyata bun. Ya itu kan mimpi kata Bang Luga.
Oh ya. Tapi hotelnya nyata, Oh. nyata. Oh, kayaknya nyata. Kan gue ngomong konser nih. Habis gue ngomong konser, ibunya ngomong gini, Pak, Bu Josi mana ya? saya Ada, tanah 2 ada, Bang. hektar. Pak, saya ada tanah 2 hektar, bisa dikelola atau mau dipakai terserah. Ya udah, habis gue ngomong konser, ini ada hotel, bisa dipakai buat sekretariat. Itu halamannya luas banget, hampir 1 hektar, bisa dipakai. Gue bilang udah pinggir Danau Toba, halamannya luas, kamarnya ada sekitar 30-40, terus ada lagi hallnya 3 lantai. Aduh, gue bilang ini gimana ya, kok luar biasa gitu kan. Dan gue lihat mengalir terus itu, dukungan kiri kanan, ya udah Tuhan. Makanya kan gue beli bas itu. Kemarin Beli apa, malam kali gencang-gencang dia. Ya udahlah Bang. Jadi kan lah itu diundang tuh Bang Julius, kan deket tuh Medan ke Perapat tuh, Danau Toba. Apa Julius? Nah, lagi sedih Bu Josi. Dah. Oh iya. Ini lagi live loh Bang. Oh ya udah jangan lah. Jangan lagi live. Apa mau Julius, kita? di ruang ikro aja Julius, di ruang ikro. Yo. Kita ke ruang ikro nggak? Oke, Bu. Nah itu kalau 40 hari 40 malam konser itu Bang Luga orang nginep di buat tenda tuh di lapangan tuh. Loh, sekarang kalau misalnya kita punya dana 100 triliun, sekarang mau mereka juga Waduh, balik. 1 triliun. Ya kan gue udah bilang, ini konser udah nggak ada lagi yang paling ngeri, ini udah konser terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Loh kata Bang Luga bentar lagi mau kiamat Bang Luga bilang tahun berapa? Iya, 2000? sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka mimpinya teman gue itu, penglihatannya teman gue itu harus terjadi. Yang dikatakan, ini konser, orang kerjanya di sini habis konser baca firman, habis konser ini yang datang lebih dari 3 juta orang, dan yang datang itu juga bukan orang-orang gereja, bukan. ISIS, tentara ISIS katanya yang datang Wah nangis-nangis. bahaya dong. Banget. Teroris itu. Tapi mereka datang bukan mau bunuh orang, nangis nyembah Yesus karena memang Yesus itu Tuhan. Itu Makanya beneran apa mimpi Bang? ini teman gua nih ya, namanya Robert, penglihatan. Dia memang sering dapat penglihatan. Nah itulah si Robert yang doa di kamar gua. Juga gua doa di kamar lo ya. Ya udah lu doa aja, gua bilang. Habis doa atau doa. Juga kenapa? Berarti dia melebihin Tuhan dong Bang. Kan Makanya lu dengerin dulu. Habis dia doa, dia bilang gini sama gua, gila ya kenapa? Kenapa gila? Gua bilang ngeri banget kamar lo, kenapa? Kenapa kamar gua? Kenapa ada? Gua ngeliat ada orang pakai baju putih itu Yang celana kali Bang. orang tingginya 4 meter, orang sampai di Oh berarti itu Gundurwo Bang. Iya, Gundurwo Bang. Yang Abang Bukan bilang. Mas, ganteng banget. Masa Gondoro ganteng? Kalau kalau Gondoronya ganteng, pipinya merah, matanya seperti permata, ya gue ikut Gondoro lah. Orang Gondoro itu mana yang ganteng? Itu hancur semua. Gue udah lihat kok di sini. Kan bisa berubah-berubah Bang. Iya. Ya bisa. Artinya Gondoro itu cuma menyamar, tapi nggak bisa menyamarkan matanya, tatapannya, Oh, auranya. setan bisa merubah Bang, bisa jadi ganteng juga deh Bang, tergantung sudut pandang kita Bang. Auranya. Gini, setan itu yang bisa berubah mungkin bedaknya, bajunya putih, cahayanya mungkin bisa, tapi yang nggak bisa dirubah itu baunya. Tai tetap bau tai. Oh ada baunya Bang. Oh, setan bau. Nggak pernah tahu aku Bang. Ngeri kalau udah setan datang. Maksud Auranya Abang ada nggak tuh Bang? Kayaknya Bang Abang ada gitu. enggak lah, itu bos itu tuan gua. Tapi Abang pernah ketemu Gundurwo kata Abang kan ya? Tadi mau ngomong. Itu jadi kebetulan tetangga gua namanya si Bora. Dia lari ya sampai nabrak pintu rumah gua. Oh itu yang pernah masuk channel Abang ya? Nyokap Kayak gua lari tergirit-girit lah gitu ya. Nyokap gua nanya, lu kenapa Bora? Itu ada matanya kayak api, katanya merah, tinggi banget, besar, makanya gua ketakutan katanya gitu. Terus Oh, Lucifer tuh Bang. Iya, Nah, tingginya 4 meter, katanya tinggi banget, pokoknya matanya kayak api katanya. Nakutin banget, dia lari sampai nabrak pintu rumah gua. Akhirnya gue doain kan, gue bilang pokoknya lu kalau ada kayak gitu lagi lu gak usah takut. Nah kebetulan di tempat penampakan itu gue sering debat di situ kan kalau malam kan. Kan kalau rumah gue itu kan halamannya luas, agak kebun-kebun gitu kan. Jadi kalau dulu gua kalau waktu di rumah gua itu kalau gua Ada debat pohon pisangnya nggak Bang? ada takut Nah itu dia Bang. takut Pohon pisang ngegang. lu suka di situ dia Bang. Gundurwo, Kuntilanak. Nah, Iya. makanya biasanya kalau gue debat malam itu supaya nggak ngeganggu nyokap di rumah, gue biasanya gue keluar. Nah di tempat Gondoro itu gue bisa debat. Jadi di situ pohon pisangnya gue ambil kursi, gue duduk begini sembari debat malam-malam. Tapi kalau di situ, Itu abang usir gimana Bang? ya sekarang kalau gue lagi debat, setan-setan mana ada yang dekat? Gimana sih lu? Ibu saya juga pernah ketemu Gundurwo Bang, dilempar pakai rokok Bang, bara rokok kabur langsung hilang. Itu bohong tuh, kerjain aja. Beneran Bang, masa ibu ngebohong sih Bang? Kan aja ya Bang. Mana ada ayat firman Tuhan berkata, usirlah setan pakai rokok. Belum pernah gue dengerin ayat di dalam Alkitab. Enggak sengaja saking ininya refleksnya Iya. Bang. Nabi-nabi, Musa, Elia, seluruh para nabi tidak pernah mengajarkan ngusir setan pakai rokok. Kalau ada ngusir setan pakai rokok, itu pembohong. Ibu Karena- saya Artinya Bang. Karena
Makanya gini, makanya lu jangan mau ditipu sama setan. Setan itu penipu masalahnya, lebih licik dari tukang penipu. Makanya dia akan Nah, itu Bang Luga tahu. Setan itu licik penipu. Jangan-jangan teman Bang Luga tuh nemu setan kali. Makanya Yesus berkata, usirlah setan atas namaku. Itulah kata Yesus. Berarti kalau ada setan, kita usir dalam nama Yesus. Jangan kita coba-coba usir pakai daun. Kan ada tuh di sini tuh, secara adat Batak. Gimana cara usir setan? Ambil daun, kasih jengkal 3 kali, baru pipis begini pakai air, baca-bacain mantra-mantra. Gue bilang, ngusir setan nggak kayak gitu, Pak. Saya bilang, terus gimana dong? Ngusir setan kita nyanyi, memuji Tuhan, baru hantam dalam nama Yesus. Mantranya apa tuh Bang? Kita memuji Tuhan aja. Kirain yang sebala-bala tuh apa, Bang? Bisa juga berbahasa roh itu kan untuk Tapi- membuat kita. Bang, ini ibu angkat saya Bang, ya kan, dia baca kalau nggak salah waktu dia masih muslim, Anas ya kan, terus dia lempar rokok nggak sengaja, hilang, dia langsung terbirit masuk ke dalam. Kan gue udah bilang, mengusir setan itu tidak semudah itu. Setan itu penipu. Lu bacain ayat, benar nggak setannya lah? Pertanyaannya, lu ngeliat setannya kabur? Kan enggak. Cuma Itu karena Saking ketakutannya gitu, ya, dibanggakan. makanya kan gue udah bilang, Yesus tidak pernah mengusir setan. Hai umat manusia, usirlah setan dengan bacaan Al-Fatihah. Nggak ada Yesus ngomong gitu, tapi Yesus berkata, usirlah setan atas namaku. Kalau Yesus bilang atas namaku, lu nggak usah rubah-rubah, nanti lu mati. Setan itu pembohong. Saya baca surat Anas langsung hilang, dilempar pakai Ya, rokok. ya sekarang hilang, lo ngelihat dia hilang. Hilang, Kan kata enggak. ibu saya. Ya kan katanya hilang, nggak. Emang lo nggak tahu kalau pas dia hilang di situ dia lagi coli, kan lo nggak tahu. Wah, ada aja Bang, mana bisa kedorwo Bang. lagi gitu. Bang Luga mau tanya Bang Luga, itu surga tuh tempatnya di mana? Di Kota Kudus tuh bukan? Iya. Kota Kudus tuh maksudnya surga bukan? Ya Kata Ardun di Kota Kudus, Sono, Jawa Tengah. gini, cara mengetahui setan pergi satu, nggak ada cara lain kecuali lo ngeliat. Misalnya gini, teman gua Rali, dia usir setan dalam nama Yesus. Lo tau nggak pada waktu dibilang dalam nama Yesus, dia ngelihat malaikat turun bawa rantai dari langit turun, dikejar itu setan. Kejar tuh Bun. Kayak orang tawuran dikejar tuh pakai rantai, itu baru namanya usir setan. Jadi kalau lo nggak ngeliat malaikat Tuhan turun dari langit, cuma modal hilang, maka gue pastikan lo lagi ditipu. Setan tuh tukang tipu. Makanya mungkin aja teman abang yang waktu yang abang bilang pinjam kamar abang tuh jangan setan itu dia kali Bang. Iya Betul. benar. Robert ya, kalau lo sama Robert, lo jangan ngajarin dia tentang setan. Lo mau setan bagaimana dia udah ngeliat. Mau setan yang teteknya sampai di lantai dia ngeliat. Lu gila lo Bet ya. Yang lu lihat serem-serem amat. Ih gue ngeliat. Ada dia ngeliat jawara Betawi. Ada dia ngeliat yang giginya panjang. Kalau masalah Indigo, kayak indigo Bang. ya Giginya panjang apa itu? bukan kayak indigo, bukan indigo. Memang dia pendoa syafaat. Dia Giginya gondrong itu Bang. pokoknya hancur-hancur semua. Nah, selain dia ngeliat yang hancur, dia juga ngeliat malaikat. Ada pas dia lagi doa di dekat kamar gue, tiba-tiba itu sayapnya besar banget itu malaikat. Gitu. Jadi ngeliat setan, lu gak usah ngajarin kita. Mau setan yang kayak gimana kita udah lihat. Mau kayak gimana? Mau tinggi 4 meter, 5 meter, atau 20 meter. Tapi kalau ngeliat malaikat, kata Yesus, apabila engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang besar. Engkau akan melihat anak malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1:51. Jadi hal-hal yang besar itu harus dilihat. Ya kan juga ada kan Bang ayatnya kalau percaya kan bisa tahu segala bahasa kan? Ya salah satunya. Tetapi kan salah satu yang paling penting kan untuk melawan setan, penyesatan kan lihat. Pernah lihat Terus malaikat. juga bisa apa kalau percaya dengan Yesus juga bisa minum racun nggak apa-apa gitu. Iya. Kalau minum racun itu seperti ini. Yesus kan bilang, apabila kamu meminum racun dalam artian seperti ini. Oh, apabila kamu minum racun, berarti abang udah siap dong minum racun. Gini. Ini racun lo nggak tahu kalau ini racun. Mana Iya, itu benar. susu? Tiba-tiba lo ditawarkan oleh misalnya dukun atau penduduk setempat yang ingin membunuh lo. Nah, itu lo minum pasti ditolong Tuhan. Tapi kalau lo udah tahu ini racun, lo sengaja lo minum, kata Tuhan, lo kan udah tahu racun. Kenapa lo minum? Itu nggak perlu mujizat. Lo pakai otak juga bisa. Lo bisa mati. Tapi kalau misalnya lo nggak tahu nih, lo dijebak. Iya Pak, minum Pak. Atau lo pakai racun. Di situ lah berarti Tuhan tolong kamu. Karena itu sering kejadian. Pernah ada kejadian, dikasih racun, dipegang gelasnya pecah. Jadi sering itu kejadian para penginjil. Jadi bukannya orang disuruh bulat-bulat minum racun, enggak. Itu Nah, Bang, kalau misalnya nanti ketemu Bang Luga nih, ya kan? Bang Luga kan itu tuh berarti Bang Luga kan apa ya bisa dibilang nabi lah ya Bang Luga bilang. Kalau Bang Luga nggak tahu nih racun, itu selamat Bang Luga. Selamat. Kalau gua nggak tahu ya, tapi kalau gua dulu bilang ini gua taruhin racun nih, ya nggak mungkin lah gua minum. Kan itu kan pakai otak gua juga bisa. Nggak perlu harus pakai Tuhan. Tapi ngeri ya kalau Bang Luga ntar nggak selamat, saya lagi disangkain membunuh Bang Luga kayak si Anida tuh. Kopi sianida lagi. Buktinya sampai hari ini gua selamat.
sampai hari ini gue selamat. Emang ada yang pernah racun Bang Luga? Ya intinya kan sampai hari ini gue masih hidup. Berarti kan artinya kan Takutnya pas kita lagi ketemu terus Bang Luga kan nggak tahu kata Bang Luga. gue juga, lu juga udah pasti gue hati-hati dong. Oh ini mau ngeracun gue nih, setidaknya jangan. Saya mau ngetes gitu loh Bang. Misal suatu ketemu gue udah pasti gue udah curigain nih kan, setidaknya ngobrol boleh, tapi kalau dikasih minum gue nggak mau, kecuali dari hotel. Nah gitu aja kan simpel. Kalau berbawa Abang ke ini ke kemana ya? Ke restoran itu Bang? Ya kalau misalnya restorannya biasanya begitu. Biasanya kalau lo udah punya niat kayak gitu, biasanya sudah digagalin Tuhan. Misalnya lo tiba-tiba haid atau lo tiba-tiba mencret. Jadi, aduh Bang Luga nggak jadi deh kita ketemu hari ini karena saya lagi digamparin sama suami saya, nggak tahu tiba-tiba suami saya mukulin saya gitu. Jadi ada aja yang Tuhan bikin kegagalan gitu. Oh ngomong-ngomong Bang, itu Bang biasanya makan susu kental manis tuh. Itu udah habis tuh.